your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Coding Killer. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan metode CRUD atau CRUD. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi data COVID-19, data swab ya tepatnya, di daerah saya yaitu Sidoarjo. Nah, yang langkah pertama itu kita membuat database-nya. Database saya seperti ini. Ini ada data vaksin Sidoarjo. Di tabelnya saya menggunakan nama data peserta. Nah, untuk nama kolomnya itu ada 6 kolom. Yang pertama nomor urut, nama, nomor KTP, dan lain-lain yang bisa dilihat di sini. Nah, ke-6 kolom ini nanti isinya akan kita tampilkan di aplikasi yang akan kita buat. Nah, berhubung aplikasinya ini sudah saya buat codingannya, nah ini projectnya pertama data swab Sidoarjo. Jadi karena sudah saya buat, di sini kita akan menjelaskan saja ya mengenai fungsi-fungsinya di codingan tersebut. Ini untuk apa, terus untuk apa, gitu-gitu. Nah, di sini data swab Sidoarjo projectnya menggunakan 3 package, yaitu app menu, app view, sama ing. Di app menu ini menggunakan from halaman utama. Nah, fungsinya si project ini, package app menu. Nah, fungsinya ini digunakan untuk ketika kita pertama kali melakukan run project, itu yang tampil halaman utama ini. Nah,
Setelah kita masuk di data yang ini, data swab, itu akan mengarah pada package app view. Yang di sini juga terdapat from untuk data swab. Tampilannya seperti berikut. Ya. Oke, saya hidupkan ya. Nah, di sini menggunakan 6 isian karena di database tadi kan ada 6 juga tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir hasil. Nah, untuk database-nya itu seperti ini. Tipenya yang pertama itu kita buat primary key integer 11 dan jangan lupa auto increment biar urut ya. Lalu ada nama, ini terserah varchar-nya mau isinya 200, 300, disesuaikan dengan keinginan kalian. Untuk selanjutnya ada nomor KTP. Nomor KTP ini 16 digit, sudah saya sesuaikan dengan KTP jumlah nomor KTP yang ada di Indonesia. Ya, kurang lebih 16 lah, seingat saya. Kalau tanggal vaksinnya, saya menggunakan date. Tipe date. Nah, alamatnya tetap pakai varchar 225. Nah, untuk hasilnya ini, kita menggunakan enum. Di mana si enum ini nanti akan seperti drop down ya. Positif, ada reaktif, dan juga negatif untuk si hasilnya. Nah, langsung aja ke bagian codingannya. Oke, di bagian coding ini kan tadi ada 6. Nah, kita buat dulu ininya. Ini menggunakan JText field semua, terkecuali yang ini. Ini kita menggunakan text area. Dan juga yang hasilnya, ini menggunakan combo box. Nah, ini yang combo box itu yang ini. Nah, ini. Text area itu yang ini. Oke, udah ya. Lalu untuk namanya, ini namanya, oh ya, nanti untuk namanya, nama variabelnya, nanti saya cantumkan langsung di screenshot tabel yang akan diedit di videonya. Oke, untuk yang carinya, ini juga memakai JTag field. Ininya cari variabel name-nya. Lalu ini yang kotak besar ini adalah tabel. Nah, kenapa kok kosongan gini? Karena di properties, ini langsung dari modelnya, saya buat result. Saya reset to default. Oke, untuk tabelnya tadi, namanya juga nanti akan ditampilkan di screenshot video. Nah, ini juga ada 4. Yang satu ini simpan untuk menyimpan data baru. Ubah ini untuk mengedit. Hapus ini untuk menghapus data yang sudah ada di tabelnya. Lalu si kembali ini gunanya untuk kembali ke halaman utama ini. Nah, oke. Yang pertama lanjut di bagian source-nya. Oke, di sini ada beberapa import ya yang dibutuhkan. Karena di dalam satu di form ini, satu form, ini saya langsung jadikan satu. Kalau kalian mau dipisah-pisah juga boleh. Nah, di sini ada import Java SQL connection dan juga statement. Nah, keduanya ini digunakan untuk mengkoneksikan ke database. Nah, seperti ini. Contoh penerapannya. Ini kita setting 0 dulu. Nah, untuk string URL, user sama pass, ini disesuaikan dengan SAM kalian. Disesuaikan dengan MySQL kalian. Nah, untuk password ini dari SM-nya, default, kosongan. Ini juga root, username-nya. Nah, yang paling penting adalah di bagian URL-nya. Ini kan ada data vaksin Sidoarjo. Ini disesuaikan dengan nama database kalian.
database tadi kan yang sini ya, data vaksin Sarjo. Oh ya, di sini juga netbin-nya disediakan untuk melihat database. Nah, caranya tinggal klik service, lalu di JDBC ini. Nah, kalau kalian sudah connect, nanti akan langsung menampilkan beberapa database yang sudah ada di PHP-MyAdmin-nya. Oke. Nah, sebelumnya itu, jangan lupa untuk mengenalkan SAM-nya ya, yang bagian Apache sama MySQL. Nah, lalu, setelah membuat deklarasi seperti ini, oke, yang ketiga, ini Goption pane, seperti biasa untuk tampilan saja, notifikasi. Bisa dibilang notifikasi juga sih. Nah, terus driver manager ini digunakan sama result set, digunakan untuk si database-nya nanti waktu menghubungkannya. Nah, seperti ini, from window open. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Ini dapat dari ketika form ini dibuka. Misalnya kayak gini. Kita klik yang bagian sini, luarnya, event, lalu ke window. Nah, ini ada window open. Ini berfungsi ketika kita membuka halaman ini, yang pertama kali dieksekusi adalah ini. Nah, di sini kita menggunakan connection terlebih dahulu. Untuk kelas for name-nya ini digunakan untuk driver Anda. Driver ini digunakan untuk mengkoneksikannya ya, J. Karena kita menggunakan netbin menggunakan J connector. Bisa dilihat di libraries-nya. Nah, ini. Jangan lupa untuk memberi jar folder di bagian libraries. Atau drivernya lah. Nah, itu untuk MySQL konektornya. Nah, untuk deklarasi kelasnya seperti ini. Saya menggunakan MySQL JDBC. Karena ada yang selain JDBC, yaitu CC kalau nggak salah. Tulisannya seperti ini. Nah, tapi di sini saya menggunakan JDBC saja. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang statement, kenapa saya menggunakan result set ini, read only, ini digunakan agar waktu kita mengeksekusi isi dari database-nya itu tidak selalu maju, alias tidak forward only. Karena ada yang result set itu type-nya forward only. Jadi dia hanya untuk menampilkan saja, tidak bisa untuk diupdate, tidak bisa untuk yang lain-lain sebagainya. Tidak bisa maju mundur maksudnya. Ya, seperti itulah. Oke, terus langsung ini kita menggunakan Goption. Nah, ini kan tadi udah diimport Goption pane. Di sini akan memberikan notifikasi ketika koneksinya itu terputus. Akan mengingatkan kita ketika si MySQL ini itu belum jalan atau ada error di bagian koneksinya. Oke, lalu di sini nanti ada method clear yang digunakan. Lalu ada edit. Editnya ini kita disable dulu dan juga hapusnya di disable juga. Untuk pertama kali menampilkan desain ini, tampilan ini. Nah, untuk urut request focus. Nah, kenapa request focus? Karena ketika kita menampilkan ini pertama kali, itu arah kursornya akan ke sini langsung. Di JText field-nya nomor urut. Nah, oke. Langsung masuk ke bagian pertama, yaitu simpan. Nah, yang simpan ini ya. Oke, simpan ini kita langsung mengkoneksikan ke database-nya menggunakan sintaknya SQL, yaitu insert into. Data peserta ini adalah nama dari tabel Anda. Nah, tabelku di sini data peserta. Nih, nama tabelnya. Oke, ingat yang digunakan tabelnya, bukan nama database.
Oke, lanjut. Di sini ada values. Values ini akan memasukkan nilai apa saja. Nah, ada urut, ada nama, ada KTP, dan sebagainya. Nah, ini masuknya itu disesuaikan dengan urutan ini, tabel Anda. Nah, ini kan ada nomor urut, lalu kemudian nama, lalu KTP. Nah, kalau Anda memasukkannya setelah nama itu tanggal vaksin di bagian codingan, ini akan berakibat fatal karena nanti si tabel yang di sini akan menampilkan kebalikannya. Jadi semisal kolom urut itu kalian isi dengan nama dulu, maka yang urut nanti di tabelnya akan menampilkan nama, bukan urutannya. Oke. Masuk. Nah, kenapa ini get selected item? Karena menggunakan combo box ya. Ini. Oke. Terus ke source, lanjut. Lalu akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Nah, ini saya kasih emoticon sedikit agar terlihat lebih friendly aplikasinya. Oke, lanjut. Di sini ada catch yang akan ditampilkan di option pane-nya ketika data gagal disimpan atau terdapat kesalahan pada ketika kita ingin menambahkan data di dalam database. Oke, di sini lagi-lagi ada ada method clear. Nah, nanti kita bahas method clear-nya di bawah setelah ini ya. Maksud saya setelah perjalanan ini. Perjalanan apa ya namanya? Penjelasannya. Lalu ada urut, sama seperti tadi. Kita langsung mengarahkan kursornya ke bagian ini. JText field-nya. Oke. Lalu dieditnya sama seperti ini. Logikanya sama, cuma yang beda itu sintaks SQL-nya. Untuk edit ini kita menggunakan update, terus nama tabelnya, lalu set. Set ini kita akan menggunakan nomor urut terlebih dahulu, agar tidak berantakan seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama urut, nama, disesuaikan dengan urutan ini tadi ya. Masih sama urutannya. Nah, ini untuk nama, ini harus sama dengan nama di kolom Anda. Nah, misalnya ini nama kecil semua. Nah, di sini juga harus kecil semua. Oke. Lalu, apa yang diisikan? Yang diisikan adalah nama getText. GetText ini kita ambil dari tabel. Dari tabel yang di sini nanti. Oke. Untuk selanjutnya sama seperti tadi. Nah, ini get selected item karena menggunakan combo box. Lalu ada where. Where ini agar mengidentifikasi atau mengorganisasikan atau memisahkan gitulah. Agar tidak semua data itu teredit semua atau terupdate semua. Jadi ketika klik, nah kita klik yang nomor 1, maka yang diedit hanya nomor 1 karena kita menggunakan where. Kalau kita tidak menggunakan ini, nah ini akan mengupdate keseluruhan dari isi tabel. Entah itu nomor urut yang ke-5, ke-6, ke-7, dan sebagainya. Oke, di sini masih sama, ada di option pane. Ini kalau gagal. Oke, lanjut. Nah, di sini lagi-lagi ketemu dengan clear nanti ya. Kalau lewat ada clear nanti. Ini masih hapus dulu. Oke, setelah kita memasukkan editan, nah ini nanti akan mengeditable-nya itu dibikin true. Nah, terus untuk request fokusnya kita arahkan kursor ke bagian pertama, sama kayak tadi ya di sini. Nah, untuk simpannya kita aktifkan, lalu editnya juga dan hapusnya juga. Ini kenapa kok di enable terus semua? Karena setelah kita mengklik simpan, ini akan kembali lagi si ubah sama hapusnya. Karena kalau kita disable nanti misalnya false gitu ya, ininya diganti false. Nah, nanti kita nggak bisa ngedit lagi setelah mengedit salah satu data.
Oke, lanjut ke bagian hapus. Nah, di hapus ini cukup berbeda dari sebelumnya, karena di sini lebih banyak menampilkan konfirmasi dialog yang menggunakan fitur G-Option Pin. Nah, konfirmasi ini digunakan untuk jaga-jaga ketika kita misalnya kepencet atau apa gitu di datanya. Nah, ini tidak akan langsung menghapus, tetapi akan memberi konfirmasi terlebih dahulu apakah data ini memang benar dihapus atau tidak. Nah, jika iya, if reply-nya sama dengan yes option. Jika iya, maka delete. Nah, ini kita lagi-lagi memasukkan sintak SQL. Delete from nama tabelnya where. Nah, di sini menggunakan where lagi karena untuk mendefinisikan tadi yang diupdate menggunakan where agar tidak semua data itu terhapus, tetapi hanya yang diklik saja. Nah, untuk mendefinisikannya menggunakan nomor urut. Mohon maaf nanti kalau videonya seperti terlihat terpotong, karena waktu menjelaskan tadi tiba-tiba baterai saya habis, guys. Oke, mohon dimaklumi ya. Nah, untuk selanjutnya, ini sama seperti yang try catch tadi. Catch ini digunakan untuk antisipasi apabila terjadi kegagalan ketika menggunakan suatu aksi, yaitu hapus. Nah, tidak ada hapus doang sih, tadi diedit sama tambah juga ada. Nah, untuk ini kita bertemu dengan metode clear lagi. Nah, ini setelah kita menghapus, si editnya akan dibuat false alias disable. Yang bisa diakses adalah tombol simpan dan juga editable dari urutnya, agar ketika kita ingin menambahkan data. Nah, kenapa kok saya enable-nya itu false, mendisable si tombol hapus dan edit ini? Karena untuk ketika kita run, nah, bentar ya, saya run dulu ya. Oke, masih loading. Nah, nih. Oke, kita masuk ke data swap. Nah, contohnya seperti ini. Ketika Oke, saya buat setengah-setengah dulu aja. Nah, ketika kita setelah berhasil menghapus, ini akan dikembalikan keadaan semula. Semulanya itu seperti ini. Kembali sama simpan saja yang bisa diklik atau dilakukan aksi. Nah, kenapa ubah hapusnya nggak bisa? Karena ini akan bisa diberi aksi ketika kita mengklik sebuah data atau salah satu data di dalam tabel. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mengklik, si simpan ini bakal di-disable karena simpan ini untuk menambahkan data baru saja, bukan untuk mengedit dan juga menghapus. Oke. Nah, lanjut. Nah, setelah itu, di bagian ini, kembalinya, tombol kembali, kita beri dispose. Dispose ini gunanya untuk menghilangkan tampilannya tadi ya. Nah, ini, tampilannya ini dihilangkan, alias tidak ditampilkan. Nah, lalu apa yang ditampilkan? Ya ini, new halaman utama. Kita set visible-nya true. Kita kembalikan lagi ke halaman utama. Tujuannya seperti itu, untuk tombol kembali. Nah, lalu ada tabel vaksin mouse clicked. Nah, di sini itu kita membuat tabel ini agar ketika kita klik akan bereaksi dengan JText field-nya. Nah, ini kan ketika kita klik data yang ingin kita edit,
Nah, di sini langsung muncul. Nah, dari data-data ini, per tabelnya, tabel nomor, nama, nomor KTP, ini akan diberikan ke masing-masing JTAG Field sesuai dengan eh, urutannya. Urutannya kan urut dulu, terus nama, KTP, dan sebagainya. Nah, ini bisa juga kita ubah. Oke. Itu fungsinya untuk tabel vaksin mouse clicker ketika kita mengeklik isi dari tabelnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tabel vaksin misalnya di sini kita menggunakan urut ya. Nah, nomor urut ini, oke, ada sobat HP iklan. Oke, nomor urut ini kita set teks. Kita beri teksnya itu dari tabel vaksin yang value-nya diambil dari tabel vaksin yang kolom ke 0. Kenapa kok 0? Karena indeksnya si tabel ini dimulai dari 0. Nah, misal di sini ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dihitung dari 0, bukan 1. Jadi 0, 1, 2 untuk nomor KTP, 3 untuk tanggal swab, 4 untuk alamat, dan terakhir 5 hasil. Oke, iklan lagi Mami Kos. Lalu, ini kita berbeda dengan yang lain, bukan set text, tapi set selected item, karena kita menggunakan combo box. Nah, lalu, ini editnya kita beri true nilainya. Karena seperti tadi ya, ketika kita mengetik sebuah data, ini ubah sama hapusnya akan aktif dan simpannya akan disable. Oke, untuk yang urut, kita set editable-nya false. Karena si urut ini itu sudah menggunakan primary key di dalam tabel database-nya. Nah, ini kunci emas. Jadi itu sudah urut menggunakan auto increment. Biar untuk urutannya itu tetap alias urut, tidak kocar-kacir atau semrawut. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya ada cari key press. Nah, di cari key press ini untuk fitur cari yang ini ya. Nah, ini ketika kita mendeklarasikan tabel ini, default tabel model dengan namanya itu TBL. Nah, ini kita set dulu sesuai dengan nama tabelnya. Ada nomor, nama, nomor KTP, tanggal swab, alamat, dan hasil. Ini akan merefresh untuk cari key-nya ya. Merefresh dari tabelnya. Nah, untuk merefresh-nya itu, si nama kolom-kolom ini, nama kolomnya, ini akan ikut berubah juga. Maka dari itu, kita harus memberikan lagi atau menginisialisasi nama dari setiap kolomnya. Nah, semisal ini kita ganti target gitu ya, target. Nah, nanti ketika kita melakukan pencarian, di sini akan menjadi target. Oke, coba kita tes ya. Oke, masih loading. Nah, oke, masuk ke sini. Nah, ketika kita melakukan pencarian, misalnya Budi. Nah, di sini akan merefresh dan namanya akan menjadi target. Nah, agar tidak berubah, ini tetap kita ganti menjadi nomor sesuai dengan nama tabel database yang sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini fatalnya di sini. Kalau kita tidak memberi nama atau menginisialisasi lagi untuk nama tabel setelah kita melakukan pencarian atau sedang melakukan pencarian. Nah, ini kita silang dulu karena berupa data lama.
Oke, kita run lagi. Oke, masih loading. Nah, lanjut. Di sini tadi ada try lagi. Kita lagi-lagi bertemu dengan try dan catch. Nah, ini sangat berjasa juga try dan catch. Oke, di string SQL ini berbeda ya dengan yang insert, update, sama delete. Karena ini menggunakan pencarian, kita bisa menggunakan sintaknya pencarian, yaitu dengan select dulu awalannya, lalu kita select semua tabelnya. Kita pilih semua dari tabel data peserta, ini nama tabelnya. Lalu where. Where ini kita cari berdasarkan apa. Nah, di sini saya mencari berdasarkan nomor urut. Nomor urut like. Nah, persen, cari get text. Cari get text ini kita ambil X-nya dari apa yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan B. Nah, yang keluar bakal Budi. Oke. Lalu, setelah nomor urutnya, kita juga, di sini saya juga menggunakan nama, or nama. Nah, dalam proses pencariannya, ini saya sediakan dua, yaitu ada nomor urut dan juga nama. Di sini, misal kita masukkan nomor 2, nah, yang muncul bakal nomor 2 alias si Budi ini. Oke. Kalau kalian mau menambahkan seperti nomor KTP, tanggal, alamat, dan lain sebagainya, tinggal seperti ini. Ini ditulis ulang, lalu diletakkan setelahnya. Nah, lalu di sini kita menggunakan result set rs. Nah, untuk statementnya, ini digunakan untuk mengkoneksikan dengan database atau mengambil datanya dari database. Nah, ini apa yang kita ambil, apa yang kita perintahkan ke database-nya, yaitu si SQL-nya. SQL ini didapat dari yang telah kita tuliskan sintaksnya. Oke, terus kita lanjut ke while, kita looping. Get string-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk mengeget isi data dari ini, macam tabelnya. Misalnya nanti tabel saya ada 7. Nah, di sini juga ada 7. rs get string 7. Nah, dari tabel yang di sini, isi tabelnya 1 Faris Fahmi, nomor KTP-nya sampai hasil negatif, ini akan disimpan ke dalam array ini. Ini semacam array sih. Jadi saya nyebutnya array aja ya, biar gampang. Oke, ini disimpan dalam array yang berupa objek sih. Nah, ini seperti array. Maka dari itu saya juga menyebutnya array, walaupun agak beda tipis sih. Oke, di tabel vaksin ini kita set model DBL. Nah, kenapa kok kita menggunakan set model? Karena ketika kita sudah melakukan pencarian, kan nanti tabel yang kita cari, seperti nomor 2, kita cari lagi. Nah, di sini dia akan menampilkan atau mengeset model dari apa yang kita cari. Nah, ini di set modelnya, DBL. DBL ini dapat dari yang tadi ya. Ini. Oke, terus sama seperti tadi, menggunakan try catch, di mana catch ini digunakan untuk alternatif ketika terjadi kesalahan atau error. Oke, lalu di bagian clear. Tadi kan kita bertemu dengan clear beberapa kali. Nah, ini di bagian hapus, bagian edit, dan juga di bagian tambah data atau insert. Oh ya, di sini juga ada ketika kita membuka pertama kali formnya. Nah, apa sih gunanya si clear ini? Clear ini digunakan untuk mengeset atau men-setting semua yang ada di tabel ini menjadi kosong. Nah, seperti ini. Saya run lagi. Nah, ini kan langsung kosong toh. Nggak mungkin ujuk-ujuk
atau tiba-tiba itu ada datanya, ada isinya. Karena kalau sudah ada isinya, apa yang akan kita tambahkan? Kan repot nanti kalau kita harus menghapus satu persatu dulu baru memasukkan nama atau nomor KTP, tanggal swab gitu kan. Setiap data kan berbeda-beda. Nah, untuk itu kita menggunakan metode clear. Nah, ini kita kosongkan menggunakan petik saja ya, petik 2. Untuk urut sampai hasilnya. Untuk yang combo box, ini set selected index yang ke-0. Nah, di 0 ini kita setnya yang pilih. Nah, di sini sama seperti array, itu menghitungnya dari 0. Yang 0 itu pilih, positif ini berada di data yang pertama, kedua reaktif, dan yang ketiga negatif. Oke, lanjut. Nah, di bagian try catch, ini digunakan untuk menampilkan isi dari tabel yang telah diambil dari database. Nah, seperti ini. Ini kan keluar tampilannya toh. 1 baris family, negatif, reaktif, bla 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 sampai nomor 3. Nah, itu caranya seperti ini. Kita select semua, pilih semua dari data peserta, tabel data peserta. Lalu kita urutkan, order by nomor urut. Kita urutkan berdasarkan nomornya. Lalu urutannya itu secara ascending atau dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini kan nomor 1 lebih kecil. Oke. Taruh lagi. Nah, di sini bentar, data swap. Oke. Nah, di sini yang result set statement execute query ini sama seperti yang tadi, yang di atas. Nah, ini digunakan untuk mengkoneksikan atau mengambil data, istilahnya. Mengambil data dari database. Menggunakan fitur statement yang sudah kita deklarasikan di awal tadi ya, yang paling atas. Lalu ada string header. String header ini gunanya untuk apa? Untuk men-set atau men-setting nama per kolomnya. Nama per kolom ini di tabel itu akan menjadi seperti ini. Nomor, nama, KTP, tanggal swab, alamat, dan hasil. Lalu lanjut, di sini menggunakan array 2 dimensi, tapi ini array-nya array objek ya. Karena di sini itu berupa objek datanya. Nah, di sini kita menggunakan n. N ini dapat dari get row. Nah, oke. Terus di sini 6 itu didapat dari jumlah kolom yang ada di tabel sini. Nah, kan ada 6 toh. Oke. Nah, terkhususkan untuk ini karena MySQL itu datanya diurut dari nomor 1. Kalau array kan nomor urutannya itu diawali dengan angka 0. Nah, seperti ini data tabel. Tabel itu diambil dari sini. Nah, yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Maksudnya itu gimana? Nah, di integer p sama dengan 0 ini, dia akan mengeset 0 semua. Daripada kita menuliskan 0, 0, 0, 0, 0 di sini, tulis saja integer p 0. Atau kalian juga mau ininya diset jadi 0, juga bisa. Nah, lalu selanjutnya ke data tabel ini, tabel yang pertama. Nah, ini kolom pertama. Itu kita masukkan datanya yang udah diambil dari database. Yang pertama. Nah, pertama itu yang mana? Yang ini, nomor urut. Oke. Lalu selanjutnya sampai dari hasil 6. Nah, ini kenapa kok ini 5? Karena tadi array kan dimulainya dari 0. Si tabel ini menggunakan urutan angkanya array yang dimulai dari angka 0. Sedangkan si rsgetString ini
dia mengambil data dari database yang menggunakan MySQL. MySQL ini menggunakan awalan 1 untuk datanya. Oke, lanjut. Terus di sini kita menggunakan while untuk menggunakan perulangan berupa ascending. Oke. Lalu di sini juga ada deklarasi untuk tabelnya. Nah, untuk tabelnya ini kita set data tabel yang telah kita masuki data-datanya. Ini yang kolom pertama itu dimasukkan isinya yang kolom pertama, terus kita masukkan di sini. Nah, lalu ada header. Header ini digunakan untuk nama dari kolomnya. Header ini sebenarnya sudah dideklarasikan oleh kita sebelumnya, yang ini. Oke, terus kita set modelnya. Nah, karena kalau kita nggak melakukan ini bakal sama aja sia-sia ya. Kita melakukan ini, tapi nggak kita output, nggak kita setting tabelnya. Nah, ini. Oke. Lalu sama kayak tadi, try catch. Ini ada errornya kalau ketika ada kesalahan. Nah, udah habis ya? Oke, karena sudah selesai yang di bagian data swap-nya, kita beralih ke dari window project. Kita beralih ke halaman utama. Nah, dikhususkan untuk halaman utama, ini digunakan untuk tampilan awal tadi. Nah, di source, ini ada import app view data swap. Nah, di sini kita mengimport data swap yang berada di package app view. Nah, tujuannya untuk agar si halaman utama ini ketika diklik yang data swap ini, itu akan mengarah ke halaman data swap-nya. Nah, untuk cara codingannya itu kita langsung aja ke data swap, event, action. Nah, ini ada action performed. Nah, di sini kita memberikan dispose. Dis itu maksudnya yang ini, tampilan halaman utama ini. Dispose kita hilangkan, lalu kita munculkan si data swap-nya, form-nya data swap. Kita munculkan yaitu true, menggunakan boolean true. Lalu ketika kita berada di keluar, kan tadi ada dua pilihan antara data sama keluar. Nah, untuk keluar ini kita cukup menggunakan dispose saja, karena ini sama saja dengan keluar dari program yang telah kita running. Nah, seperti ini. Kita klik kembali. Option, keluar. Nah, oke. Itu kita sudah keluar dari halaman utamanya, alias dihilangkan, dispose. Oke. Lalu, untuk selanjutnya ke bagian IMG. Nah, IMG ini sebenarnya hanya untuk menyimpan gambar dari dua ini, agar tampilannya itu lebih menarik. Nah, caranya seperti ini. Kita klik kanan, lalu ke bagian properties. Nah, ini ada icon. Di sini kalian tinggal klik titik 3 ini, lalu pilih package mana yang ada gambarnya. Nah, karena di sini menggunakan package image, maka yang dipilih adalah IMG. Lalu select. Nah, di sini sudah keluar dua gambar yang akan kita pilih nantinya. Oke. Lalu apa lagi ya? Oh ya, untuk yang bagian combo box isinya tadi ke data swap. Nah, ini kita ambil atau kita set dari properties-nya. Nah, ini ada model. Pilih positif, reaktif, negatif. Nah, seperti ini. Aslinya bisa kalau kita ambil langsung dari database.
Namun di sini saya tidak menggunakan cara tersebut karena ada yang lebih mudah di sini. Nah, karena kita langsung mengimplementasikan dari database, langsung tampilkan di sini, itu ada codingannya tersendiri. Itu sudah pernah saya coba, namun gagalnya itu waktu edit. Edit ini waktu diklik dia nggak bisa menampilkan apa yang kita klik di sini. Nah, itu yang masih menjadi bahan pengembangan aplikasi ini selanjutnya. Oke, karena sudah semua, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di Coding Gila, dan selamat mengoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.